Halo semua, bertemu kembali dengan saya Sinta Wahyunintias. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Pemenang Kediri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi dalam persalinan pada perubahan gastrointestinal dan perubahan hematologi. Sebelum membahas tentang perubahan fisiologi dalam persalinan, tentunya kita harus mengetahui apa itu persalinan. Dalam pengertian sehari-hari, persalinan sering diartikan sebagai serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, disusul dengan kelahiran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu, melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan, yaitu dengan kekuatan ibu sendiri. Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan, yaitu usia kehamilan 37-42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18 jam. Tanpa komplikasi pada ibu maupun janin. Saifuddin 2007. Nah, itu tadi penjelasan tentang definisi persalinan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan fisiologi dalam persalinan pada perubahan gastrointestinal dan perubahan hematologi. Perubahan fisiologi gastrointestinal, motilitas lambung dan absorpsi makanan padat secara substansial berkurang banyak sekali selama masa persalinan aktif dan waktu pengosongan lambung. Efek ini dapat memburuk setelah pemberian narkotik. Banyak wanita hamil mengalami mual muntah saat persalinan berlangsung, khususnya selama fase transisi pada kala 1 persalinan. Selain itu, pengeluaran getah lambung yang berkurang menyebabkan aktivitas pencernaan berhenti dan pengosongan lambung menjadi sangat lamban. Cairan meninggalkan perut dalam tempo yang biasa. Ketidaknyamanan lain mencakup dehidrasi dan bibir kering akibat bernafas melalui mulut. Lambung yang penuh dapat menimbulkan ketidaknyamanan selama masa transisi. Oleh karena itu, pasien dianjurkan untuk tidak makan dan minum yang berlebihan, tetapi makan dan minum ketika keinginan timbul guna mempertahankan energi dan dehidrasi. Perubahan saluran cerna kemungkinan timbul sebagai respon terhadap salah satu kombinasi antara faktor-faktor seperti kontraksi uterus, nyeri, rasa takut, khawatir, obat, atau komplikasi. Karena resiko mual dan muntah, beberapa fasilitas pelayanan bersalin membatasi asupan oral selama persalinan. Es batu biasanya diberikan untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat kekeringan mulut dan bibir. Beberapa fasilitas layanan lain mengizinkan minum air putih dan jus. Banyak fasilitas lain memberikan asupan cairan melalui intravena. Kadar natrium dan klorida dalam plasma dapat menurun sebagai akibat absorpsi gastrointestinal, nafas terengah-engah, dan diaforesis atau perspirasi selama persalinan dan kelahiran. Poliuri atau sering berkemih merupakan hal yang biasa terjadi. Penurunan asupan cairan akibat mual dan muntah, ketidaknyamanan, dan pemberian analgesik atau anestesi dapat lebih jauh mengubah keseimbangan cairan dan elektrolit. Perubahan fisiologi hematologi. Leukosit wanita dewasa normalnya jika tidak hamil yaitu 5.000 sampai 12.000. Peningkatan leukosit secara progresif pada awal kelas 1 yaitu 5.000 hingga mencapai ukuran jumlah maksimal pada pembukaan lengkap yaitu 15.000. Hemoglobin akan meningkat selama persalinan sebesar 1,2 gram persen dan akan kembali pada tingkat seperti sebelum persalinan pada hari pertama pasca persalinan kecuali terjadi perdarahan.
Peningkatan hitung sel darah putih tidak selalu mengindikasikan proses infeksi ketika jumlah ini dicapai. Apabila jumlahnya jauh di atas nilai, cek parameter lain untuk mengetahui adanya proses infeksi. Tanda-tanda infeksi yaitu yang pertama, dolor atau nyeri, yang kedua, kalor atau panas, yang ketiga, tumor atau bengkak, yang keempat, rubor atau kemerahan, dan yang kelima, fungsio laisa. Jangan terburu-buru yakin bahwa pasien tidak anemia. Tes darah yang menunjukkan kadar darah berada dalam batas normal membuat kita terkecoh sehingga mengabaikan resiko peningkatan pada pasien anemia selama masa persalinan. Selama persalinan, waktu pembekuan darah sedikit menurun, kadar fibrinogen plasma meningkat, gula darah menurun selama proses persalinan yang lama dan sulit. Hal ini kemungkinan besar terjadi akibat peningkatan aktivitas otot uterus dan rangka. Penggunaan uji laboratorium untuk menapis atau menyaring seorang pasien terhadap kemungkinan diabetes selama masa persalinan akan menghasilkan data yang tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang perubahan fisiologi dalam persalinan pada perubahan gastrointestinal dan perubahan hematologi. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya sampaikan, sampai bertemu di video saya selanjutnya.